Pagi, Bu. Nah, seperti yang semangat nih. Nah, jadi ketika Ibu bilang selamat pagi, maka anak-anak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, baiklah, beri tepuk tangan kepada semangat kita pagi hari ini. Ya, nah jadi sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita berdoa. Nah, coba dulu ketua kelas, please. Pimpin doanya, Nak. Kasih, Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Anak Ibu. Nah, agar rasa nasionalisme kita tertanam dalam diri kita, nah sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional itu Garuda Pancasila. Nah, coba dulu Agustina, Anak Ibu, silahkan pimpin lagunya. Ya. Baiklah teman-teman semua, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Kita bernyanyi 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila pendukung patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila Rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsa. Ayo Ayo maju, maju, ayo maju, Maju. Terima kasih kepada anak Ibu Agustina dan anak-anak Ibu yang lain. Semoga rasionalisme kita semua tetap tertanam dalam diri kita. Jangan lupa pejuang-pejuang kita sehingga kita dapat belajar dengan nyaman hingga sekarang ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba dulu lihat kebersihan kelasnya. Coba lihat dulu di bawah kursi kamu, di dalam laci. Coba dulu dibersihkan. Agar tidak ada sarang nyamuk, sarang penyakit. Nah, coba dulu dibuang sampahnya keluar ya, Nak ya. Sudah, silakan masuk semua ke dalam kelasnya. Perhatikan kursinya sudah rapi. Nah, kalau sudah semua, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Nah, kepada sekretaris, Ani, apakah ada teman kita yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua, berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Hari ini, Ibu akan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan masalah, anak Ibu yang akan mencari atau mengidentifikasi masalah tersebut dan kemudian memecahkan masalah. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Nah, kita sudah belajar materi zat makanan. Nah, jadi makanan yang kita akan dicerna oleh tubuh. Nah, melalui proses apa namanya, Nak? Proses apa makanan yang kita makan itu? pencernaan. Ya, Proses pencernaan, Bu. makanan. Nah, jadi di sini kamu harus kenal dulu apa-apa saja organ-organ pencernaan itu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pretest sebagai pengetahuan awal. Nah, jadi ini Ibu bagikan pretestnya semua kepada kalian. Nah, coba dalam waktu dikerjakan sebentar. Kerjakan ya.
Baik, silahkan dikumpulkan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama harus memiliki disiplin, tanggung jawab, dan proaktif. Membedakan antar organ pencernaan manusia dan mekanisme yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, menganalisis mekanisme yang terjadi di setiap organ pencernaan manusia. Menyimpulkan keterkaitan masalah yang diidentifikasi dengan si antar organ pencernaan dalam melakukan pencernaan. Kemudian dapat mengelola informasi tampilan video sistem pencernaan manusia ke dalam bentuk sederhana hasil diskusi. Dan yang terakhir tujuan yaitu menyajikan laporan hasil diskusi pemecahan keterkaitan fungsi antar organ pencernaan dan melakukan sistem pencernaan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan suatu masalah. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Semua informasi yang kamu dapat kamu letakkan di LKPD semuanya, sehingga masalah yang kamu identifikasi dapat kamu pecahkan masalahnya melalui langkah yang ada di dalam LKPD. Nah, jadi ini perwakilan kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kepada, dan di sini Ibu akan membagikan sebanyak 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Lia dan Agung. Kemudian kelompok 2, Liza dan Agustina. Kelompok 3, Rida dan Rama. Kelompok 4, Ambar dan Siti. Kelompok 5, Rusmiati dan Ani. Nah, sekarang segera bergabung kepada kelompoknya. Dan perwakilan kelompok silakan ke depan, ambil yang ada di depan. Silakan duduk. Nah, jadi coba buka LKPD, bacalah petunjuk-petunjuk yang ada di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD ada gambar yang Ibu berikan di sini yang berkaitan dengan yang Ibu tampilkan sekarang. Nah, dari sini ada suatu gambar. Kira-kira apa yang dapat Anda sampaikan dari gambar yang Ibu tampilkan ini? Nah, coba dulu Agung. Apa kira-kira yang dapat kamu sampaikan, Nak? Dari gambar ini. Saya nggak kelihatan, Bu. Hah? Nggak kelihatan, Bu. Lia dulu, Lia. Ya, Ibu. Ya, Bu. Macet-macet, Bu. Saya, Bu. Nggak kelihatan. Itu Ya, coba. ada gambar bayi, Bu. Oh, gambar bayi. Bayi kayaknya sakit ya, Ibu. Ada Oh, bayinya ditempelin sakit. gitu. Iya. Coba ada lagi yang lain, Nak? Kira-kira kenapa ya bayinya itu? Kesalahan Ususnya apa bocor, yang Bu. dapat Anda identifikasi, Nak? Ususnya bocor itu, Bu. Gimana, Nak? Ususnya bocor. Oh, ususnya bocor. Iya. Kenapa ususnya bocor? Ada lagi yang lain kira-kira? Ayo. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya. Iya. Itu dari susunan gambarnya yang paling tengah itu gambar setelah dioperasi. Ya, ini dia yang pertama itu dioperasi, kemudian ini selesai operasi, kemudian ada penambahan suatu alat. Oke. Nah, di sini ada alat untuk mengeluarkan sesuatu. Apa itu kira-kira? Itu kasus atresia ani kah? Ya, Tadi, ini anus. anak-anak yang tidak memiliki Anus. anus. Ya, benar sekali. Ambar, bagus Ya. sekali. Nah, jadi permasalahan kamu dapat, yang kamu identifikasi, silakan kamu tuliskan ke dalam LKPD. Nah, selanjutnya coba dulu
Bacalah wacana yang ada di dalam LKPD dengan judul anak terlahir anus dan mengeluarkan kotoran via mulut. Nah, kok bisa ya kira-kira? Nah, jadi coba kamu baca dulu, itu selama 3 menit. Nah, ini tampilan LKPD-nya seperti ini. Jadi bisa kamu baca bahwasanya ada wacana anak terlahir tanpa anus dan mengeluarkan kotoran via mulut. Nah, setelah kamu baca wacana tersebut, buatlah rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Ayo, apa itu kira-kira rumusan masalah? Pertanyaan bukan, Bu. Ya? Ya, pertanyaan dari topik ataupun masalah yang kamu identifikasi, selanjutnya nanti akan kamu jawab, akan kamu pecahkan masalah itu. Nah, jadi dari yang kamu identifikasi, buatlah rumusan masalah. Nah, Ibu beri waktu 2 menit, silahkan per kelompok pikirkan kira-kira apa rumusan masalahnya ya. Oke, silahkan. Ada kendala anak-anak? Rida, bagaimana Rida? Sudah selesai? Apa rumusan masalah? Masih baca, Bu. Masih baca artikelnya, Bu. Ani, coba Ani. Kira-kira rumusan masalah dari identifikasi masalah. Baru saya tuliskan, Ibu. Ayo, ada lagi? Nah, kira-kira adakah hubungan antara anus dengan rongga mulut? Nah, itu termasuk dalam masalah. Kan ada nggak hubungannya? Kira-kira. Ayo, ada lagi kira-kira? Ada nggak ya hubungan mulut dengan anus? Sistem pencernaan ini? Ada, Ibu. Nah, kalau misalnya ada, berarti itu suatu hipotesis jawaban sementara kamu. Ya kan? Nah, jadi kira-kira selanjutnya kamu buatlah hipotesis. Dari rumusan masalah tersebut, kamu buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari yang kamu buat. Nah, coba buat dulu hipotesisnya. Apa kira-kira? Liza, bagaimana apa hipotesis kamu, Nak, di kelompoknya? Dugaan sementaranya, Ibu, kotoran bisa dikeluarkan dari mulut, Ibu. Kotoran bisa dikeluarkan. Oke. Lanjut, ada lagi? Kelompok yang lain? Kelompok Siti ya. Siti ini dulu. Siti, apa? Apa, Nak? Kalau menurut saya, Bu, ada kelainan saat di dalam janin. Makanya bisa terjadi hal seperti itu, Bu. Oke, lah itu kelainan pada janin. Nah, itu agak Iya, makanya organnya tidak sempurna. Gimana, Ibu? baiklah, itu
itu agak melenceng karena pembahasan kita adalah sistem pencernaan manusia. Jadi hubungkan antara masalah yang kamu identifikasi dengan mata yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, kira-kira dari masalah tersebut ada nggak keterkaitan fungsi dari organ-organ pencernaan yang lain? Nah, seperti itu misalnya. Ayo, coba berpikir lagi. Apa kira-kira ya hipotesisnya? Sudah? Nah, jadi untuk menjawab hipotesis atau jawaban sementara kamu, maka kamu harus mengetahui dulu informasi tentang organ-organ pencernaan, kemudian membedakan dan menganalisis mekanisme yang terjadi di. Nah, jadi untuk mengetahui itu harus melakukan kajian literatur. Kemudian dari tampilan video ini nanti yang akan Ibu sampaikan, kamu harus melakukan pengamatan dan penyelidikan. Catat semua informasi yang kamu dapat dari tampilan video, kajian literatur, kemudian kamu tuangkanlah ke dalam LKPD. Baik, nah coba perhatikan videonya. Nah, sebelumnya kamu nanti dapat belajar atau dapat mengulang video tersebut melalui barcode yang Ibu tampilkan. Dan di dalam LKPD kamu juga sudah Ibu cantumkan di situ. Jadi apabila nanti video di sini kamu ada yang terlewat, kamu bisa melihatnya kembali melalui barcode tersebut. Baiklah, perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah di struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, campur, dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang untuk pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan. Makanan akan bergerak meninggalkan lambung dalam 2-4 jam. Setelah diproses di dalam lambung, makanan menjadi cairan encer keluar dari lambung menuju usus halus. Proses pencernaan dalam usus halus adalah pencernaan kimiawi saja. Proses ini kebanyakan terjadi di duodenum. 3 zat, karbohidrat, protein, dan lemak dipecah dalam tempat ini sampai mereka diserap kemudian. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa,
Protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah di asam lemak dan gliserol. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas untuk membantu memecah lemak. Usus halus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecah karbohidrat dan memecah protein. Hati memproduksi garam empedu untuk membantu membuat emulsi lemak sebelum mereka dipecah oleh lipase pankreas. Ketika makanan telah dipecah, makanan bergerak ke yunum dan ileum untuk diserap di sana. Makanan yang tidak dicerna bergerak menuju usus besar. Makanan itu dikeringkan dengan cara diserap airnya. Bakteri yang tinggal di usus besar juga membantu membusukkan makanan. Pergerakan peristaltik terjadi di usus besar untuk mengirim makanan yang tidak di rektum, kemudian keluar melalui anus sebagai feses. Baik, nah ada tampilan video dan sudah kamu amati dan sudah kamu perhatikan dengan seksama, sudah kamu selidiki kira-kira apa-apa saja organ pencernaan, kemudian apa saja yang terjadi di dalam organ-organ pencernaan. Nah, bagi yang terlewat videonya, nah coba kamu barcode sambil belajar. Kemudian hasil penyelidikan kamu isi ke dalam. Kamu isi ke dalam LKP kamu. Nah. Baik, kamu isi ke dalam LKPD kamu dalam bentuk seperti ini. Nah, kira-kira setelah kamu amati videonya, kamu kan di dalam LKPD kamu apa saja bagian-bagian yang ada di dalam kotak ini. Setelah itu, kamu isikan ke dalam bentuk tabel. Nah, kira-kira di organ pencernaan itu apa-apa saja yang terjadi? Apakah terjadi proses mekanik, kimiawi, kemudian kira-kira enzim dihasilkan, dan mekanisme apa yang terjadi? Ibu beri waktu selama 20 menit. Silahkan katakan, kamu selidiki, buat banyak-banyak referensi untuk kajian literatur sehingga nantinya kamu akan informasi dan dapat menjawab dari rumusan masalah kamu dan dapat membuktikan hipotesis kamu benar apa. Bisa dimulai, Nak. Oke, silahkan. Ibu beri waktu. Sudah, ada masalah, Agung? Kenapa diam aja, Agung? Apa yang kamu lakukan di situ, Nak? Ada kendalanya, Nak? Harus saling bekerja sama ya, Nak ya. Ada yang mencari, ada yang menuliskan. Sudah? Nah, setelah kamu menuliskan ke dalam tabel-tabelnya, maka kamu simpulkan hasil penyelidikan kamu. Setelah itu, buatlah laporan dalam bentuk esai sederhana. Bagaimana formatnya? Nah, coba kamu lihat. Formatnya itu ada di Ibu tampilkan di layar. Di situ ada judul, pendahuluan, ada pembahasan, kesimpulan, saran, dan ada daftar pustaka. Dan esai sederhana kamu kumpulkan sekarang juga.
Nah, jadi harus saling bekerja sama ya nak ya, agar semua tercapai. Sudah ada masalah? Rusmiati, sudah selesai? Sudah sampai mana pekerjaannya nak, kelompoknya? Masih mengidentifikasi organ-organnya, Ibu. Oke, baik. Boleh ditampilkan kembali videonya ya. Dari barcode itu ya, boleh. Dari Baik, Bu. di bahan-bahan kajian yang lain juga boleh. Sumber-sumber belajar, silahkan. Liza, udah selesai? Buat esainya udah sampai mana nak? Lagi Bu, ini lagi membuat simpulan Ibu. Nah, pendahuluan itu yang ada masalah identifikasi masalah kamu, kemudian ada rumusan masalah di dalamnya. Kemudian ada hipotesis kamu, itulah yang ada di dalamnya. Kemudian di pembahasan, itulah kamu bahas hasil penyelidikan kamu, apa hasil pengamatan kamu, baru kamu simpulkan. Jadi, apa yang tertuang dalam LKPD, tuangkan kembali berdasarkan bahasa kamu sendiri. Sudah selesai? Baik, nah sudah selesai. Kita akan mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil esai kamu yang telah kamu buat. Baik, Ambar dulu. Nah, kira-kira dari kelompok 4. Nah, coba presentasikan dulu, Pak. Silahkan, nak. Saya, Ibu. Ya. Dari hasil kelompok kami, setelah kami lihat video, kemudian kami cari kajian literatur, jadi sistem pencernaan kita ada begitu banyak bagian organ-organnya dan masing-masing punya fungsi, ada yang sebagai secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, di sini kelompok kami sudah melakukan diskusi di mana organ yang di mulut ini nanti akan melakukan pencernaan secara mekanik dibantu dengan gigi dan juga dibantu oleh lidah, tetapi juga ada pencernaan secara kimiawi yang dilakukan di mulut, yaitu menggunakan enzim amilase, ya betialin. Baru nanti lanjut ke lambung, pankreas, usus halus. Disitulah mulai terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana enzimnya banyak sekali, Bu, banyak sekali. Ya, ini kalau disebutkan secara narasi saya bisa 2 halaman, Bu. Gitu, Bu Yeni. Ya, oke, baiklah. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok bagus ya hasil presentasinya. Silahkan duduk. Dan untuk hasil diskusi kelompok 1, Libung, kira-kira apa hasil identifikasi kamu, kemudian rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, kemudian apa yang kamu bahas agar hipotesis kamu itu terpenuhi atau terjawab. Silahkan. Silahkan Lia dan Agung. Baik, bagaimana kelompok 1?
kelompok Rida dulu, kelompok 3, Rida dan Rama. Nah, silahkan. Apa hasil diskusinya, Nak? Rama mungkin bisa dibantu, Rama. Saya lagi ini nulis esainya nih, Rama. Dikit lagi kesimpulannya. Ibu, hasil diskusi kami bahwa sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian diakhiri dengan anus. Nah, jadi keseluruhan organ ini mesti kita miliki supaya sistem pencernaan kita tiap hari itu berjalan dengan normal. Itu saja, Ibu. Ya. Nah, baiklah. Nah, jadi ada organ-organ pencernaan kita itu ada apa saja? Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada anus. Nah, jadi bagaimana dengan yang tidak memiliki anus tersebut? Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi udah itu kelompok 3. Beri plus dulu kepada kelompok 3. Silahkan duduk. Ya, baiklah. Nah, selanjutnya setelah kamu menyimpulkan kira-kira dari hipotesis kamu bahwasanya ada hubungan antara mulut kemudian anus dalam sistem pencernaan, ada. Nah, jawabannya sudah ada dalam penyelidikan kamu tadi, bahwasanya organ-organ pencernaan tadi terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Baik, nah Ibu akan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang kalian buat. Nah, sebelumnya coba dulu jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD kamu sebelum Ibu evaluasi. Nah, yang pertama apakah ada keterkaitan antar organ anus dengan proses pencernaan? Pengaruh organ pencernaan lain apabila seseorang tidak memiliki anus? Buatlah simpulan dari keterkaitan masalah yang diidentifikasi dengan fungsi antar organ pencernaan dalam sistem pencernaan. Melakukan mekanisme sistem pencernaan. Nah, coba Ibu beri waktu selama 5 menit. Silahkan. Ani, jangan bengong-bengong, Nak. Coba dikerjakan dulu dalam LKPD. Baik, sudah. Nah, jadi Ibu evaluasi bahwasanya apa yang kalian buat sekarang itu sudah benar, apa yang kamu selidiki, itu sudah menjawab dari hipotesis yang kamu buat. Nah, jadi ternyata ada keterkaitan antara anus dan pencernaan, yaitu pembuangan akhir. Nah, jadi bagaimana yang tidak memiliki anus? Nah, orang yang tidak memiliki anus, maka dilakukanlah operasi seperti yang dilakukan yang ada gambar sebelumnya. Nah, jadi bagaimanakah kotoran yang keluar seperti dalam wacana tersebut? Ternyata tidak. Jadi itu bukan kotoran. Jadi kotoran yang tidak terbuang, perutnya membesar, dan yang terbuang itu adalah hasil muntahan, bukan feses. Jadi bukan feses ya yang dibuang, tapi hasil muntah. Sudah?
Ada pertanyaan, Nak? Sampai di sini? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Bu. Ya, sudah? Tidak ada? Nah, jadi coba Liza, simpulkan pembelajaran kita dan apa saja yang belum kamu apa saja yang sudah kamu capai dari pembelajaran kita. Baik, silakan kepada anak Ibu, Liza. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini, pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia dan sudah kami peroleh informasi yang begitu berharga terutama yang sudah saya dapatkan tadi. Ternyata kotoran yang tidak bisa kita keluarkan dari anus itu mampu dikeluarkan dari rongga atas tubuh. Ya, jadi memang pengetahuan yang baru untuk kami, Ibu. Kemudian yang belum saya peroleh untuk mengingat semuanya, Ibu, karena memang masih pertama kali, Ibu. Mungkin beberapa kali nanti saya ulangi di rumah, saya bisa mengingat lebih baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kepada anak Ibu Liza. Nah, tadi free test sudah kita kerjakan hasil pembelajaran kita. Oke, baik. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Silahkan, Nak. Baik, sudah selesai post testnya. Nah, kepada anak Ibu semua, terima kasih hari ini telah semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita berdoa. Nah, coba dulu Liza, silahkan tutup pembelajaran kita doa. Silahkan anak Ibu. Terima kasih, Bu. Baiklah kawan-kawan semuanya, karena pembelajaran hari ini telah berakhir, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selalu jaga kesehatan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah tampil secara utuh Bu Yeni. Dan Bapak Ibu, nampaknya Jumat Sabtu kita penuh dengan doa ya. Berapa kali buka kelas doa, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Mudah-mudahan doanya betul-betul tulus dari Bapak Ibu semua agar berimbas pada langkah-langkah berikutnya semakin lancar. Oke, kita dengarkan pendapat dari Ibu Lia mengenai catatan-catatan tentang tampilan dari Ibu Yeni tadi, evaluasinya. Silakan Ibu Lia. Ya, terima kasih Ibu. Maaf sebelumnya Bu Yeni, di sini yang saya catat untuk yang pertama tadi, untuk pembukaan itu di tujuan pembelajaran dulu seharusnya, baru melakukan pretest. Jadi kan anak-anak tahu dulu apa yang bakalan dibalas dulu gitu. Jadi kan kita nyampaikan tujuan dulu, Bu. Setelah itu untuk sintaksnya saya rasa udah semua berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu yang lebih ditekankan Ibu. Maaf sebelumnya Ibu, tadi sinyal saya terganggu makanya saya pakai 2 Zoom. Itu dari saya Ibu, koreksinya hanya di sintak pertamanya itu di pendahuluan
tadi Bu Yani mengatakan memberikan pretest dulu, itu kalau nggak salah sih di RPP-nya Ibu menyebutkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu baru melakukan pretest. Untuk selebihnya itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan sintaksnya, sintaks pembelajarannya. Bu. Sudah Bu Lia? Bu Lia? Maaf, sinyalnya lagi terganggu.